Dua mantan narapidana ini kembali bikin ulah. Ulahnya juga sama, kembali menebar fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks. Mereka adalah Edi Mulyadi, mantan napi karena kata-katanya menyebut IKN tempat jin buang anak, dan Buniani, mantan napi karena menyebarkan provokasi ke masyarakat terkait Ahok. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, kini mereka berdua ini membangun narasi bahwa Jokowi menjadi dalang demo yang dimulai 25 Agustus lalu. Bahkan Edi Mulyadi dengan terang-terangan menyebut nama Jokowi. Sedangkan Buniani lebih pintar dengan membangun framing kelompok Solo atau disebutnya geng Solo, yang maksudnya juga merujuk kepada Jokowi. Saya juga akan menampilkan pernyataan Irma Suryani Caniago yang mengungkapkan alasan dari para pembenci ini menyerang terus Jokowi. Mereka semua sebenarnya hanya kelompok pengangguran, tidak lagi punya pekerjaan tetap. Dan mereka berharap agar mendapatkan jabatan seperti komisaris, wakil menteri, dan bahkan menteri. Ayo kita simak bersama mulai dari pernyataan Edi Mulyadi. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo, memajukan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Menurut saya, Edi Mulyadi ini sudah layak kembali dipolisikan. Karena apa yang dia katakan adalah fitnah kepada Jokowi. Karena tanpa bukti dan hanya berdasarkan asumsinya. Edi Mulyadi ini mantan wartawan, tapi bahasanya sangat tendensius. Tidak ada lagi jiwa wartawan yang selalu mengedepankan asas keberimbangan atau cover both side. Di otaknya kelihatan hanya satu, semua salah Jokowi. Apa kaitan tadi kelompok Solo, geng Solo dengan aksi massa kemarin? Jadi ya ini Mas Iman, yang itu sebetulnya ada beberapa indikasi ke arah sana ya. Misalnya itu kalau kita membaca atau mendengarkan satu buktinya yaitu Pak Sri Rajasa, Chandra Rajasa ya. Itu dengan jelas dia mengatakan bahwa ini operatornya adalah geng Solo yang dibiayai oleh Riza Khalid. Gitu, beliau itu mengatakan begitu. Nah, meskipun kita misalnya saya ingin mendengar sebetulnya apakah beliau itu mempunyai betul-betul data keras apa enggak gitu. Tetapi kita sudah mendengar, tapi saya yakin beliau itu adalah karena beliau adalah orang intelijen tentu enggak ngomong sembarangan juga. Itu satu. Yang kedua, saya membaca laporan Republika itu dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh. Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia ini belum ditangkap berarti Ahu ya, belum ditangkap. Betul, ya? Dia orang yang ketinggalan. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur, Jawa Barat. Oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan dia ketinggalan yang nggak bisa datang ke sana. Dia bawa bom Molotov juga. Dia kata laporan yang ditulis oleh Republika itu sebelum datang ke Jakarta diminta untuk membuat bom Molotov. Dan dia buat itu. Betul. Oke. Gitu. Dari Jawa Barat kemudian ikut menjarah di rumahnya Sahroni. Tetapi ketinggalan. Betul. Dan dia mengenal semua orang-orang yang sedang menjarah itu ketika ditunjukkan video. Itu teman saya. Tadinya dia itu membawa jaket saya. Kata si Ahu. Dan sebelumnya dia diminta untuk mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Jokowi dan mendukung Gibran 2 kali. Jadi memang ini adalah operator lapangan demo. Laporan jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan, real bisa menjadi kalau kami peneliti itu adalah data. Itu satu. Oke, dua. Saya lanjutkan ya. Dua. Oke, itu yang pertama. Yang pertama adalah soal ketidakadilan. Yang kedua adalah soal tadi geng Solo. Oke. Yang ketiga kemungkinan keterlibatan CIA. Nah, ini yang belum dibahas banyak orang. Nah,
Itu mungkin silahkan di video tadi Mbak Anggi, tolong di ini di. Oke, boleh? Ya, yang link video tadi. Nanti sambil diputarkan. Apa yang mau disampaikan? Sudah dikirim tadi? Sebentar, ini saya Oh, masih diproses, oke. Nah, nanti sambil cerita aja, nggak apa? Betul. Ini. Nah, ini kemudian saya mendapatkan beberapa hal di dalam video itu ya soal keterlibatan CIA itu ada 10 tanda kata video itu. Ada 10 tanda keterlibatan CIA di dalam demo rusuh kemarin. Saya akan baca satu persatu. Ya, oke. Nomor 1, ini karena risetnya buru-buru jadi nanti kita sama-sama ya pelajari. Silakan. Yang nomor 1, revolusi yang didukung AS selalu punya ciri warna. Hong Kong itu cirinya ada warna hitam dan warna kuning. Di Ukraina ini yang dikenal sebagai Orange Revolution, Velvet Revolution itu mempunyai warna oranye. Sedangkan di Indonesia yang kemarin terakhir itu mempunyai ciri warna pink dan hijau. Tetapi sebetulnya warna pink dan hijau itu sebetulnya agak terlambat datangnya, Mas Aiman, kalau saya perhatikan. Tapi itu betul. Tapi meskipun terlambat datangnya. Yang kedua, selalu menggunakan anak muda dan perempuan di jajaran depan di dalam demo. Itu Gen Z, Generation A, Alpha dan seterusnya. Itu mereka gunakan itu sebagai alat. Kemarin banyak juga pelajar itu SMA juga pelajar dan seterusnya. Ya. Nah, itu kata analisis ya. Ini saya hanya membacakan saja. Nanti kita sama-sama analisis. Yang ketiga, selalu menggunakan referensi pop culture, budaya pop sebagai media komunikasi untuk membuat masalah connect dengan persoalan yang sedang diproses. Di Hong Kong itu menggunakan gambar kata sebagai maskot, sebagai tanda, sebagai di sini apa? One di Piece. sini itu adalah One Piece. Oke. Itu yang diambil dari itu logo pergerakan gitu ya. Logo pergerakan. Oke. Ya. Mudahan kawan-kawan bisa nangkep. Ya. Yang nomor berapa tadi? Nah sekarang nomor 5. Maaf. Nomor 3 tadi nomor 3 ya. 4. Sekarang nomor 4. Punya daftar tuntutan. Di Hong Kong juga sama. Itu jelas keterlibatan CIA. Di Indonesia muncul tuntutan 18 plus 7. 17 plus 8. 8 plus 17. 17 plus 8. Oke. 17 plus. Meskipun menurut saya itu wajar kan setiap demo pasti ada tuntutan. Iya. Oke. Saya ulangi 17 plus 8 ya. Oke, itu kata analisis ini. Nah, kemudian yang kelima itu memprovokasi polisi untuk bertindak. Setelah nanti polisinya bertindak lalu dia disalah-salahin katanya. Nah, itu juga yang terjadi di sini. Oke. Nomor 6, menggunakan kode. Misalnya di sini itu ada kode ACAB ya, ACAB ya. All nggak usah saya karena kasar banget ya. All cops are bastards gitu ya. Jadi semua maaf ya Pak Polisi ya. Ini saya hanya menjelaskan. Ya, ini kan teori analisis ya. Dan itu udah lama juga. Ya ini sudah meluas. Atau kode 1312 gitu ya. Ini 1312 itu adalah. Nah, ini terjadi juga di Hong Kong, muncul juga kode-kode seperti ini, kata analisis ini. Nah, kemudian lalu kemudian nomor 7 pasti mempunyai satu gambar ikonik itu untuk menunjukkan adanya heroisme. Nah, di Indonesia itu ada ibu-ibu berkerudung yang pink itu yang sedang berhadapan dengan polisi. Itu yang dijadikan jadi maskot gitu, maskot perlawanan. Nah, itu tetapi sayang di dalam video itu saya putar berulang-ulang. Itu untuk di Hong Kong itu dia nggak sebutkan apa ininya ya, saya coba-coba. Kemudian nomor 8 itu adanya operasi disinformasi. Ini nggak dia uraikan secara mendetail apa itu, tetapi tadi saya baca memang ada unsur disinformasi itu. Nah, kemudian nomor 9 itu mengeksploitasi penderitaan rakyat sebagai alasan untuk melakukan perlawanan. Nah, di sini itu yang dieksploitasi adalah ojol. Nah, yang terakhir nomor 10. Nah, nomor 10 ini betul-betul kalau ini berasal dari bukti-bukti konkret yang langsung ditunjukkan secara resmi. Ada 8 teks dari paper National Endowment for Democracy NED itu laporan tahun 2023. Itu yang dijadikan
Kalau itu teks betul, itu laporan. Ini yang dijadikan bukti oleh analisis itu. Nah, diantaranya ini saya bacakan sedikit karena saya nggak dapat tadi meng-quote secara lengkap. 8 itu diantaranya ya. Itu memang BIN sempat memperingatkan kedubes AS agar tidak ikut campur urusan dalam negeri RI. Dari mana sumber itu? Itu dari ini laporannya NID, National Endowment for Democracy 2023. Oh, itu lembaga resmi? Saya belum pernah dengar. Itu Amerika yang punya. Pak Wawan ada pernah mendengar itu? NID? Ya. NID. Langsung Pak Wawan. Ya, terima kasih. Ya sebetulnya ini kan masalah secret juga ya. Diungkap begitu kan kadang menjadi. Nggak, NID Anda pernah dengar itu? NID. Ya. Tapi itu lembaga kredibel. Ya. Jadi kalau dia mengatakan ini 10 poin tadi artinya memang itu benar. Bukan Mas Aman. Saya sebentar Mas Aman. Ya. Saya ini aja saya klarifikasi. Yang 10 tadi bukan dari NID mengatakan. Cuma yang 10 tadi dari yang 10 itu berasal dari ini sebuah akun YouTube Friday Everyday berjudul Solid Evidence That a Color Revolution is Running in Indonesia. Nggak bertanggung jawab sekali. Ya. Nggak, maksudnya kalau kita membangun opini apalagi yang disaksikan oleh ratusan juta rakyat, setidaknya kita menunjukkan ada rasa tanggung jawab gitu loh. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya ini. Nah, ini akun anonim. saya menunjukkan bahwa saya sedang menunjukkan hasil penelitian saya. Kemudian mana yang kira-kira yang paling kuat. Saya pikir gini ya, seorang ini yang mana nggak masuk akal? Yang tadi kan kegelisahan, iya. Yang kedua tadi geng Solo disebut. Yang ketiga CIA. Yang mana yang butir-butir itu? Dia bilang yang dari 3 berarti nih. Pak Buniani katanya dari YouTube. Betul. Oke. Apa boleh seorang peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Pakai ini, Bang Muni. Boleh. Sudah pasti dari manapun sumbernya YouTube itu yang namanya History Channel. Nah, ini masalah. Ini History masalah kita. Saya jawab dulu. Masalahnya, Pak. Biar jelas dulu ini apakah boleh. Anda di sini Biar saya jawab dulu. Biar saya jawab dulu. Bentar. Biar saya jawab dulu. Anda atas nama peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Mas, saya bertanggung jawabkan, saya ini peneliti. Anda dengarkan dulu, saya bertanggung jawab. Kalau saya salah, silakan tangkap saya. Betul. Bukan soal tangkap menangkap. Mas, Anda di sini atas nama peneliti. Dengar dulu, saya peneliti. Peneliti harus peneliti, saya bertanggung jawab. Saya punya gelar untuk itu dan saya mempertanggungjawabkan. Yes, saya mengerti Anda punya gelar, tapi Anda mengambil poin-poin dari sumber yang tidak kredibel. Bagaimana itu? Enggak. Sekarang kalau Anda tonton nanti sumber dari YouTube itu Anda bisa melihat apakah tadi Anda mendengarkan nggak dari 10 Ini poin History itu? Channel maksudnya? Bukan. Tadi Friday Everyday Channel. Nanti kemudian tolong sekarang ditayangkan saja sekarang biar sama Bang Anggi. Lagi diproses. Ya, baru dikirim barusan soalnya. Itu kemudian ada 10 hal. Yang terakhir kemudian soal ada 8 bukti dari yang sumbernya resmi dari NID National Endowment for Democracy. Dan ketika Anda ditanyain, Anda ragu untuk mempertanggungjawabkan itu masalahnya. Nah, Buniani ini kalau kita lihat rekam jejaknya juga memang pembenci Jokowi. Dia adalah bagian dari kelompok Habib Rizik dan juga pendukung Rosyuro CS yang memfitnah ijazah palsu Jokowi. Dari pernyataan Buniani di Rakyat Bersuara itu, kita bisa patahkan 2 hal. Pertama, dia mengklaim sumbernya dari Sri Rajasa, mantan anggota BIN, yang juga pembenci Jokowi. Pertama, statement Rajasa yang menuduh Jokowi juga tanpa bukti. Rajasa itu juga hanya suka mencari sensasi, seperti dia mendukung soal ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka yang dibuat oleh Prof. Paiman, menurut keterangan Betor Suryadi. Tapi faktanya, Prof. Paiman dan Betor sudah berdamai, dan Betor mencabut keterangannya bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka oleh Paiman. Kemudian, walaupun mantan anggota BIN, tapi Rajasa ini sudah tidak aktif. Yang dia sampaikan juga seperti mau menampar BIN. Logikanya, masa seorang mantan BIN yang lebih tahu daripada BIN sendiri soal dalang demo itu? Mantan Kepala BIN, Hendro Priyono pun tidak ada analisanya ke Jokowi. Dia hanya menyebut ada dugaan campur tangan asing di demo itu. Bagi saya, logika mantan Kepala BIN ini masih lebih bisa diterima daripada logika mantan anggota BIN yang juga minim prestasi seperti Sri Rajasa. Kedua, soal sumber dari Republika yang dipakai Buniani. Saya sudah baca beritanya.
Di situ tidak ditulis kalau AHU itu mengikuti demo yang mendukung Gibran atau demo mendukung Jokowi. Tidak ada. Yang ditulis di situ bahwa AHU mengaku mengikuti demo yang bilang Gibran terlalu muda jadi wapres dan demo Jokowi dibilang campur tangan pemilu. Jadi menurut saya, malah AHU itu mengikuti demo anti Gibran dan anti Jokowi. Dia mengikuti demo yang menuntut Gibran karena masih muda dan Jokowi karena campur tangan pemilu. Tapi itu seolah-olah dibalikkan oleh Buniani, bahwa itu demo mendukung Gibran dan Jokowi. Jadi bagi saya, Buniani ini hanya melakukan penyesatan dan cocok logi. Bayangkan juga dia yang mengaku sebagai peneliti ternyata hanya memakai sumber dari YouTube sebagai data yang menyebut demo itu juga dalangnya dari CIA. Bagi politisi Nasdem, Irma Suryani Caniago, orang-orang seperti Buniani, Edi Mulyadi, Refli Harun, dan Rocky Gerung, mereka menjadi pembenci Jokowi karena kekurangan pekerjaan, alias pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan tetap. Mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi pada orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih. Pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu. Ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika, mohon maaf nih, ketika presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya. Semua merasa pantas menjadi presiden. Sehingga nanti yang mencalonkan diri jadi presiden banyak. Karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing calon? Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi. Sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan gitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke masuk dong di parlemen. Kalau saran Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasad, Ustadz Dasad kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum Purnawirawan TNI, TPUA, sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama. Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. 1, adili Jokowi, ya kan. Yang kedua, makzulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang, Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin begini, Kak Irma. Bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya. Karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media yang butuh pemirsa, dia angkat itu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di-skip dan diabaikan saja, Kak Irma? Karena nggak berhenti ini. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ ya Bang ya, karena menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka ya? Mereka punya hak. Sebagai anggota masyarakat, mereka punya hak melakukan
kritisi, kemudian merasa memiliki terhadap bangsa ini, tapi kan tetap yang akan menilai itu masyarakat, ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. Satu. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar, kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu. Tapi ini kan kelompok ya. Ya sah-sah saja menurut saya mereka melakukan apapun sepanjang itu konstruktif dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan apa namanya jatuhnya pemerintahan. Menurut saya ya sah-sah aja, silahkan. Kemarin katanya mereka merasa nyaris berhasil, Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah nggak punya kuasa apa-apa. Pak. Aduh. Saya benernya kasihan ya ngelihat Pak Kak Irma Jokowi. kan tadi bilang memang mereka orang nggak punya pekerjaan. Saya Ya, kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah ngapain aja, saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin dari seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan? Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya, dan antara segala macam mau ikut campur juga dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja gitu. Apa mohon maaf sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal, baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan, baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Betul. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu, nggak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak, jadi makin marah gitu ya. Nah satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin ojol punya sepatu ininya bagus, enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini.
harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah, menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan ya. begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh Kan seperti memang itu. sedang diburu itu. Dan akhirnya apa? Kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol, Kak Irma. Karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah. Stop lah yang begitu-gitu. Jadi bagi Edi Mulyadi, Anda sudah kembali melakukan fitnah secara terang-terangan kepada Jokowi. Anda sudah layak diproses hukum. Dan bagi Buniani, framing Anda tidak pengaruh bagi publik. Mungkin hanya untuk kelompok rakyat pendukung FPI dan HTI. Tapi untuk masyarakat luas yang lain sudah lebih cerdas. Mereka tahu mana framing dan mana fakta sebenarnya. Kalian berdua ini sepertinya akan kembali memanen apa yang kalian tanam. Mungkin butuh hukuman penjara lagi agar kalian berdua sadar. Salam kontra narasi.